mau putar. Oh kita hari ini tapi kurang malam ya. Biasanya kalau malam gitu cocok gak sih kalau Lin FM? Kalau misalkan masih jam segini tuh masih enakan ngobrol-ngobrol gitu gak sih? Tapi nggak apa, aku tetap seperti biasa guys. Aku akan memasang background lagu. Tulus hati-hati ada Adele. Emang kenapa sih sama Kak Adele? Kak Adele tuh baik tau. Kak Adele bagus banget gambarnya. Aku bener-bener sampai speechless itu. Sebagus itu guys gambarnya. Wow, amazing. Harusnya Kak Adele masuk jurusan ini gak sih? Jurusan seni. Kayaknya cocok deh. Dia bagus banget gambarnya, aku suka. Terus tadi malu banget di Twitter, aku jawabin tweetnya Kak Freya kan. Aku pikir tuh Kak Freya tweet biasa gitu loh, I know you care. Terus aku jawab I do. Kak, ternyata itu buat Ci Jesslyn. Aku gak lihat ternyata ada atasannya. Itu malu banget, parah banget. Aku tuh baru cek, kayak di situ sama berat. Aduh malu banget sama lo itu. Gimana ya, tapi udah tweetnya udah kayak maksudnya udah agak lama gitu, jadi kayak kalau dilihat juga sayang, bukan sayang sih, lebih ke ya udah gitu loh, udah telanjur. Kalau misalkan masih satu titik itu kan masih oke gitu ya. Supaya itu malu banget. Udahlah ya, mau gimana lagi, manusia tidak luput dari kesalahan guys. Janji nggak malu nggak. Oke, tadi sempet nge-lag gak sih guys? Iya sempet nge-lag ya, tapi udah bener kan sekarang. Halo. Mana kucingnya? Kucing aku lagi main di luar. Kayak kalau jam segini aku sengaja taruh di luar biar dia main gitu, nggak di kamar. Karena ini fun fact juga, nggak fun fact sih sebenarnya, nggak Ini kenapa sih? Guys. Ya ampun. Nge-lag gak sih? Oh my god. OMG. Nge-lag ya? Ya ampun. Halo, aku masih nge-lag gak sih? Bener gak sih? Ini kenapa ya? Udah nggak nge-lag kan? Tapi kok kayaknya itunya kayak berubah gitu sih posisinya. Ya gak sih, nggak kayak tadi. Tapi aku bingung apa yang salah. Padahal tapi kayak aku merasa kayak berbeda gitu dari yang tadi. Ih, ada apa sih ini? Aku bingung deh. Oke. Tadi nge-lag, tadi nge-lag ya. Tadi di aku juga nge-lag. Gak ada yang salah. Makasih loh. Oke. Oh ya ampun, ternyata pantesan aku tuh bingung. Oke, jadi dari tadi aku tuh melihat muka aku cuman sampai sini doang, kayak maksudnya tuh kepotong cuman sampai sini doang. Terus aku pikir ada ini salah kenapa? Ternyata ini showroomnya tuh bisa kayak lihat ke atas bawah gitu. Ngerti gak sih? Terus tadi ternyata di bawah gitu loh. Jadi pantesan aku ngelihat mukaku kok kepotong gitu. Bisa-bisanya. HBD ini kenapa dari tadi happy birthday? Bukan aku guys, Ci Jesslyn satu lagi, bukan aku. Aku masih lama ulang tahunnya. Nanti ucapin ya. Nanti bikin fan project juga dong. Request. Lucu tahu. Oh my god. Oh my god, stop bilang happy birthday. Aku masih lama tahu happy birthday-nya. Orang kalau belum ulang tahun nggak boleh di happy birthday-in tahu. Katanya jadi nggak panjang umur guys. Katanya sih, katanya. Oh ya, aku lupa cerita tadi. Maksudnya tadi nge-like kan soalnya.
kucing aku kan ditanya kenapa mau lihat kucing aku lagi di luar. Soalnya kalau misalkan jam segini aku taruh di luar, karena kalau misalkan nggak taruh di luar, maksudnya kalau misalkan jam segini tuh dia kalau ditaruh di kamar kerjanya tidur terus. Kalau kerjanya tidur terus nanti malam baru dia bangun terus ngerecokin orang. Kayak nanti aku dijambak-jambak rambutnya, terus dia meong-meong minta keluar gitu. Jadi mendingan sekarang aja biar dia main di luar capek-capekin, terus nanti kalau udah malaman dia bisa tidur, jadi dia nggak ngerecokin aku, dia juga bisa tidur gitu guys. Ya gitu tahu, dia kerjanya tidur terus. Pokoknya kalau misalkan ditaruh di kamar dia kerjanya tidur terus, nggak ada aktivitas, tahu, parah. Kebalikan sama anjing aku. Kalau anjing aku dia malah hyperaktif banget, kayak hyperaktif banget tuh, dia kayak nggak bisa diem malah gitu. Jambak balik gimana ceritanya guys? Kuku dia tajam banget tahu, sakit. Karena tuh dia kalau ngejambak tuh bener-bener sesakit itu, kayak bahkan lebih sakit dari orang, karena kan kuku dia tajam kan. Jadi kayak sok gitu tuh sambil kayak gitu. Kucing Afrika bukan guys, kucing aku kucing Norwegia, Norwegian Forest Cat. Kalau gelut menang siapa? Oh masih dari sama anjing aku. Mereka sering main tau, tapi aku nggak pernah bener-bener satuin. Jadi kayak biasanya kalau nggak anjing aku yang di kandang, kalau nggak kucing aku yang di kandang. Tapi kan kandang kebuka gitu, kayak jaring-jaring gitu loh guys. Jadi ada bolong-bolong. Nah mereka biasanya main di situ kayak pegang-pegangan gitu, cium-ciuman gitu. Tapi nggak pernah aku satuin, soalnya aku takut nanti kalau kucing aku tiba-tiba, kan mereka sama-sama cowok kan. Takutnya kalau kucing aku cakar mata anjing aku nanti buta anjing aku, soalnya tajam banget kuku kucing. Terus kalau misalkan anjing aku gigit, aduh juga parah gitu kan, nanti kucing aku kena. Jadi aku nggak pernah benar-benar satuin gitu. Iya masih kayak cium-ciuman tuh, maksudnya yang kayak apa sih, kayak binatang gitu tau gak sih, kayak endus-endus gitu loh. Mereka kan modelnya kayak gitu kan, endus-endus gitu ya, bukan cium-ciuman sih ya, endus-endus sih ya, kayak gitulah, tipikal binatang. Gimana sih, mereka lucu banget. Nanti aku videoin ya kalau bareng. By the way, aku nggak pernah foto anjing aku karena anjing aku tuh nggak bisa difoto, dia bener-bener nggak bisa diam itu. Kayak kalau misalkan dia tidur pun aku foto pasti dia langsung ngerti gak sih? Nah itu bedanya sih, bedanya anjing sama kucing. Makanya aku tuh juga suka karena jadi tuh aku lebih punya anjing duluan dibanding kucing gitu kan. Terus makanya kucing aku tuh baru 8 bulan. Kalau misalkan anjing aku itu udah 4 tahun. 4 tahunnya 5 tahun kalau nggak salah, aku lupa sih. Nah gitu. Terus tuh bener-bener perilakunya beda banget guys. Kalau misalkan anjing itu tuh hyperaktif banget kan. Dia kalau misalkan nih contoh kita pulang, pasti dia tuh lari sana lari sini gitu loh, kayak seneng banget, terus goyang-goyang ininya. Terus pokoknya kayak mau ngajak main terus, intinya kayak gitu sih. Bener-bener energinya tuh 100% terus, nggak bisa redup gitu. Kalau misalkan kucing nggak tahu ya, cuman masanya kucing aku tuh dia diem banget. Kayak misalkan even kayak ditinggalin seharian nih ya, dia kayak kalau kita pulang ya dia ini gitu loh, dia apa namanya, dia datengin aku sambil meong, tapi udah gitu loh, ngerti gak sih? Nggak yang hyperaktif kayak lari sana, ngerti gak sih? Kalian punya anjing gak sih? Kalau yang punya anjing pasti ngerti. Kayak anjing tuh kalau misalkan ditinggalin terus kita balik, dia tuh bener-bener seneng banget, kayak lari sana lari sini dari ujung ke ujung. Kalau kucing tuh cuman meong terus kayak datang ke kita gini-gini kayak minta dilus, terus udah gitu loh. Ngerti gak sih? Kucing tuh diam gitu loh. Nah makanya gitu guys. Nah makanya kucing aku tuh bisa banget difoto karena dia tuh diem banget gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Kalau misalkan anjing aku difoto pasti dia gerak kemanapun, jadi kayak nggak bisa difoto, hasilnya pasti jelek dan ngeblur karena dia nggak bisa diam gitu guys. Aku punya reptil Hah? Gimana caranya punya reptil? Oh reptil, aku pikir ya ampun, di otak aku tuh reptil tuh buaya atau gak sih, kan banyak ya. Ya ampun, kamu punya apa? Itu tahu banyak yang punya gecko gak sih? Ya aku takut banget, pokoknya segala jenis hewan yang gak berbulu tuh aku takut. Gak sih, kalian gitu gak sih? Aku tuh takut semua hal yang semua binatang yang ya yang kayak gitulah.
yang nggak berbulu gitu loh, takut banget ya. Masa ada yang udah mau keluar. Kayaknya melakukan kegiatan yang nggak apa-apa. Semangat, kita bertemu lagi. Oh by the way, besok ada JKT48 School loh. Hayo siapa yang nonton? Kalau yang nonton see you ya. Nggak sabar deh. Berarti kalian nggak takut singa? Ya kalau singa jinak sih nggak takut gitu. Kalau misalkan dia buka mulut, nah itu baru lain hal guys. Sebenarnya singa harimau tuh lucu tau. Kalian pernah lihat gak sih kalau mereka tuh sebenarnya lucu ya, tapi begitulah. Gue tuh lagu apa ya, lagu apa ya, singa mana ada jinak. Aku lihat kok berapa orang ya, ada beberapa orang gitu yang pelihara singa, itu singanya itu jinak gitu. Tapi kayak nggak mungkin gak sih, soalnya kenapa semua orang request lagu Tulus? lagu Tulus. Yaudah, oke kalau gitu aku pasang lagu Tulus deh ya. Album Tulus gitu. Coba. Singanya boneka. Aduh ya ampun, jadi inget kalau masalah yang kayak kalau singa boneka gitu. Ini kan apa namanya, lucunya tuh kalau singa boneka yang dulu biasa buat di sekolah, yang kayak jadi apa sih yang buat panggung boneka gitu loh. Ini hati-hati di jalan guys, banyak yang kedengeran nggak lagunya? Terus sambil nyanyi aja ya. Kedengeran gak sih by the way? Ini requestan dari kalian loh, hati-hati jalan. Tadi aku lihat di komen banyak banget yang minta hati-hati jalan. Kenapa sih emangnya? Di jalan tuh lagi ada apa? Kenapa harus hati-hati? Ya harus hati-hati sih di jalan. Maksudnya kalian apakah semuanya lagi di jalan atau gimana gitu? Kalau lagi di jalan, tolong jangan, maksudnya kayak dengerin showroom aku aja gitu loh. Nggak perlu ngeliat nanti ketabrak atau gimana, kan amit-amit gitu ya. Jangan guys, harus hati-hati jalan. Lagi hujan di mana? Di sini enggak sih untungnya. Padahal aku hari ini, kalian ada yang sadar gak ada apa yang berbeda hari ini? Tebak coba di komen. Ya kalau nggak tebak ya nggak apa-apa juga sih, tapi kan lebih seru kalau nebak-nebak gitu ya. Hujan deras nggak jadi terawih. Wah ya sayang banget. Bukan rambut guys, rambut aku mah sama aja poni. Kenapa sih nggak ada yang beda? Cuma ini masih agak basah dikit soalnya aku habis mandi. Masih mandi yang kedua kali ya guys. Nanti mikir kayak sehari aku mandi sekali doang. Enggak, aku baru pulang, baru selesai kegiatan. Gak pakai kacamata. Ya bener sih, enggak, tapi bukan. Ih, gak ada yang bisa. Dinding. Bener sih, mirip-mirip sama dinding. Kamarnya terang, bener. Ci nggak pakai lampu itu, bener. Jadi kalau biasa aku selalu pakai sunset lamp. Cuman hari ini enggak, karena aku lihat kayak aku lihat di Dimension atau apa gitu, ada beberapa orang yang kan misalkan nggak nonton di showroom aku, nontonnya di YouTube. Nah itu tuh kalau misalkan pakai yang apa sih, pakai yang lampu itu tuh kadang-kadang kalau misalkan bukan yang apa sih, bukannya 1080p, takutnya jadi buram banget gitu loh. Jadi makanya aku hari ini pakai yang terang gitu. Mungkin beberapa saat kalau misalkan emang cocok banget vibes-nya, kalau misalkan kayak lagi kita acara malam terus sambil kayak Lin FM gitu atau apa, nah itu baru aku pakai lampu terang itu. Sebenarnya itu terang sih, cuman mungkin kalau di YouTube jadi agak nggak gitu terang ya. Aku sih ikutin kalian aja sih guys, maksudnya intinya kayak senyamannya kalian aja gimana gitu, yang bikin kalian nyaman ya aku lakuin gitu loh, karena buat kalian gitu deh. Nanti pakai lilin. ini mau ngapain? Mohon maaf ya, pakai lilin segala. Mau ini apa namanya?
mau uji nyali, ha? Mau itu aduh apa namanya kalau di biasanya kalau pramuka lagi camping, aduh jurit malam, mau jurit malam. Jurit malam biasanya pakai senter gak sih? Senter atau lilin ya? Lilin, tapi horor banget sih nggak pakai lilin. Kayak dulu aku senter sih. Serem banget tahu kalau pakai lilin. Kalau soalnya jurit malam aku kalau dulu ya, beda-beda sih. Kadang-kadang jurit malamnya ada di sekolah, kadang-kadang jurit malamnya itu di luar, kayak bener-bener waktu lagi camping, jadi kan di alam bebas gitu kan. Kalau pakai lilin kalau ketiup angin mati. Terus itu kan biasanya jurit malam subuh kayak jam 2. Serem dong. Ih, enggak dulu deh, pakai senter aja udah serem. Oh my god. Ya gak sih? Kalian pernah gak sih? Coba kalian ceritain deh dulu pengalaman jurit malam kalian kayak gimana. Jurit malam aku karena anak-anaknya banyak, jadi tuh nggak yang bener-bener sendiri banget gitu, tapi sendiri sih jalannya. Tapi tuh kadang-kadang kan, jadi kalau jurit malam itu biasanya ini lagu siapa? Oh ya ampun, lagu mirip-mirip, aku pikir sama ternyata bukan guys. Nah terus habis itu kalau jurit malam itu karena kan aku orangnya ada banyak kan, jadi biasanya kalau jurit malam itu selalu disuruh ini gak sih, ada pos. Jadi kayak misalkan jalan sendiri nih kemana, terus kayak harus berhenti di pos apa buat ngapain gitu kan. Nah itu tuh pasti kalau di pos itu pasti ketemu sama orang, at least kayak 1 orang lah atau 2 orang gitu. Nggak pernah yang bener-bener sendiri banget yang horor banget gitu, nggak pernah gitu sih. Kecuali emang tempatnya serem, karena waktu itu pernah sekali tempatnya cukup serem sih. Enggak, bahkan di sekolah aku, iya itu paling serem. Karena nggak tahu ya, kalau sekolah kan biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan alam bebas juga serem sih. Tapi waktu itu tuh bener-bener kayak karena kalau misalkan yang waktu, jadi itu jurit malamnya ada yang di dalam sekolah, jadi jurit malam di dalam sekolah, ada yang jurit malam di camping gitu kan. Nah kalau misalkan yang jurit di sekolah itu lebih serem, soalnya tuh sekolah kayak apa ya, soalnya kan kayak gede gitu kan, rutenya tuh ada banyak gitu. Terus tuh gimana ya, kayak serem aja gitu, ngerti gak sih? Kalau misalkan lewatin lab-lab yang banyak tengkorak gitu-gitu, apalagi males banget gak sih? Paling seru jahilin temen. Kalian jahilinnya gimana caranya? Aku ya udah cukup buat cukup kayak otaknya tuh buat fokus ke diri sendiri, udah nggak bisa mikir jahilin lagi tuh gak sih? Oh tapi kadang-kadang dulu, jadi kan dulu itu biasanya kakak kelas kan yang apa sih, yang jadi koordinator gitu ya kan, sama beberapa guru, tapi kebanyakan kayak kakak kelas gitu kan. Nah terus habis itu biasanya mereka suka jahil gitu gak sih, kayak kadang-kadang kayak suka kasih jump scare gitu. Menyeramkan sekali. Pura-pura pingsan gimana caranya? Kalian, aku gak pernah sih, dan nggak akan mau juga kayak pura-pura pingsan gimana caranya deh. Kayak soalnya tuh pasti ketahuan gak sih kalau kalian beneran unconscious sama enggak gitu. Kayak nggak mungkin banget gitu loh. Kayak kalau pingsan tuh berarti bener-bener kehilangan kesadaran kan. Gimana caranya coba? Gimana cara bohong? Maksudnya kayak gimana caranya gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak pasti bakal ketahuan gitu. Tungguin di pohon, kalau ada yang lewat kagetin. Aduh parah banget deh Kak Alia ya. Ini namanya Kak Alia. Iya Kak Alia bener-bener ya. Terus kalau misalkan dikagetin terus dia kencing di tempat gimana? Biasanya kayak gitu gak sih? Kalau misalkan saking takutnya terus bisa ngompol. Aku nggak pernah ya. Maksudnya kayak aku ya di film sih ya sih, biasanya kayak gitu. Iya kakak itu kan nakut-nakutin gitu. Males banget tau kalau jump scare gitu guys. Aku nggak dulu deh. Iya. Dia bisa main gitar kan? Bisa dong.
Aku tuh main gitar waktu aku kelas 7, berarti 15, 14, 13, 12. Hah? Waktu aku umur 12 tahun. Karena kan aku SMA 1 15 tahun. Kalau misalkan SMP 1 berarti 13 tahun, 12 tahun dong. Hah? Emang iya? Iya bener deh, Raisa kan 15 tahun, SMP 3. Iya sih, bener sih. Hah? Ya, aku berarti bisa main dia dari SMP 1. Ku duduk di depan pintu, agak cerah harimu. Iya, aku SMA 1 juga 15 tahun ya kan? Raisa tuh 15, kelas 9 atau apa ya? Iya, ya ampun aku lupa. Raisa 15, 15 sih, saya betul gak sih? Ini punya gitar gak? Ya punya dong. Gimana caranya saya main kalau tidak punya? Ya bisa aja sih. Punya. Oh, karena dulu jadi kalau misalkan kan aku tuh belajar gitar di sekolah. Jadi tuh dulu ada ekskul. Terus aku pilih ekskul gitar yang waktu kelas 7. Nah itu habis itu itu tuh ekskul lah emang harus punya gitar gitu, satu orang satu. Jadi beli, tapi maksudnya beli bukan karena dipakai sekali doang ya, tapi emang bener dipakai juga gitu loh. Oh, Raisa 14, yes, ya. Dia SMP 3, ya berarti benar aku bisa main gitar waktu aku kelas 12, waktu aku umur 12 tahun, kelas 7. Benar 17 tahun, 3 SMA. Main gitarnya di luar, pas aku harus ambil, nanti kalian nunggunya lama. Apa-apa. Oke, next showroom ya. Aduh jadi malu udah lama, ya ampun. Main piano, gimana cara saya main piano ya? Saya bawa piano itu ke dalam kamar gitu ya. Lin main biola, nggak bisa. Maksudnya bisa satu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Lagi pula aku nggak punya biola guys. Waktu itu cuman main biola gara-gara emang dulu waktu itu karena kan aku ambil seni musik. Nah itu tuh emang harus main biola gitu. Dan tuh lagu Twinkle Twinkle Little Star. Bukan Twinkle Twinkle Little Star, kayak lagu kebangsaannya atau apa ya, aku lupa. Tapi masih kalau biola itu biasanya beginner banget kalau kalian mau belajar biola ya. Lagu pertama yang kalian pelajari biasanya Twinkle Twinkle Little Star gitu. Main pianika, semua orang main pianika gak sih dulu waktu di sekolah? Kayak nggak mungkin nggak ada yang main kan? Biasanya tuh dulu kalau di sekolah kalau nggak pianika suling, ya gak sih? Terus biasanya lucunya pianika itu kan dia pakai selang kan. Ada juga sih yang pakai ini, tapi ini agak susah sih kalau yang kalian tau gak sih ya, kalau yang bukan selang. Kalau selang kan kalian bisa sambil niup sambil ngeliat. Kalau misalkan yang tiup dari sini tuh nggak bisa lihat kan. Nah itu tuh biasanya pakai selang. Nah tuh selang orang-orang tuh lucu-lucu. Ada yang kotor banget, ada yang bersih banget yang baru. Ingat gak sih? Kalian dulu ada gak kayak gitu? Ada yang dulu yang bener-bener kotor banget. Terus kadang-kadang ada beberapa anak yang kalau yang jorok itu kan biasanya kalau misalkan selang kan, iya selang pianika maksud aku nggak tahu nama itunya apa guys. Selang iya gak sih? Namanya apa sih itu? Iya, yang itu pianika loh guys, yang buat peniupnya itu. Iya, selangnya dicabut terus diputer-puter. Emang tuh kalau berapa, by the way maaf ya, itu ada YouTube. Kalau misalkan yang ada yang nakal itu atau kayak jorok waktu masih SD ya, biasanya kayak abis selesai itu diputer-puter kan kena ke orang. Iya, iklan udah aku matiin kok guys. Tadi soalnya aku pasangnya di YouTube, jadi kedengeran. Tapi udah kok.
jorok banget tahu itu. Ih, aku nggak suka banget kalau misalkan kayak gitu, kalau jorok-jorok gitu tahu. Tapi namanya juga masih SD ya, ya nggak apa-apa sih, namanya juga anak-anak gitu, kayak banyak kayak explore-nya. Tapi ya tetap aja gak sih, meresahkan sekali kalau dipikir-pikir. Ih, jorok banget. Terus dulu kalau pianika, terus dulu ada kayak gini, pianika itu jadi suaranya, kalau ada yang belum tahu, tapi harusnya udah pada tahu sih, karena dulu pasti di sekolah pernah belajar pianika. Nah, pianika itu bunyinya akan semakin besar kalau semakin dipencet, nggak semakin ditiup. Nah, ada kalau misalkan yang anak-anak yang krempong, bukan yang krempong, apa sih yang yang kayak gitu, yang iseng-iseng, biasanya pencetnya tuh gede banget, suara kayak dueng 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 gitu. Ya ampun, kayak gitu lah. Terus cempreng banget gak sih suara pianika dibandingin piano ya? Pianika tuh kayak bener-bener kalau satu kelas semuanya semuanya main pianika, kayaknya nyampe ke nyampe ke ruangan ujung tetap kedengeran gak sih? Nggak tahu sih, aku nggak pernah cobain. Cuman bener-bener bener-bener gede banget suaranya, kayak cempreng gitu. Untung aku nggak budek. Aduh, gara-gara tiap minggu ada ada kelas musik ya, dengerin pianika, terus untung nggak budek gitu. Coba ya, apalagi sih? 1000 tahun lamanya. Guys, halo, kita ketemu lagi di showroom. Halo Kak Joshua. Halo. Lagu pertama latihan pianika apa? Wah, udah lama banget, mohon maaf. Jujur aku lupa sih. Ya ampun, pertama kali main pianika tuh waktu kelas 1 SD gak sih? Pokoknya aku inget banget waktu SD, atau bahkan dari TK. Aduh, lupa. Tapi udah lama banget. Tapi biasanya selalu ini gak sih? Kalau misalkan sekolah aku, kalau nggak lagu kebangsaan kayak bener-bener Ibu Kita Kartini. Kalau nggak yang ya pokoknya kalau nggak lagu kebangsaan, lagu gereja, kalau nggak lagu anak-anak gitu loh, lagu biasa ini gak sih, hujan rintik-rintik turun rintik-rintik dari taman di nana gak sih, ada gak sih lagu daerah juga ya. Tapi lagu daerah jujur tuh agak susah loh guys, lagu daerah tuh lumayan susah loh kalau dimainin sebenarnya, tergantung sih ya, tapi kebanyakan lumayan susah. Kalau lagu anak-anak jauh lebih gampang, lagu pahlawan, iya. Ibu Kita Kartini ya tahu. By the way, besok hari Kartini loh guys, jangan lupa 21 April. Tahun lamanya. Aku tuh pengen deh, tiba-tiba jadi random ya, pengen ketemu sama Ibu Kartini. Kayak kalian bayangin aja gitu ya, nggak tahu sih, cuma kalau aku tuh mikirnya dia bener-bener sehebat itu sih. Bayangin gitu loh, dia kayak kesannya tuh dia empowering woman yang pertama gak sih di Indonesia. Walaupun masih sebelumnya mungkin ada, cuman yang bener-bener bisa speak up gitu loh. Dia hebat banget sih, kayak pengen banget ketemu gak sih, orangnya pasti pintar banget. Coba tinggal di zaman dulu, tapi kayak kalau di zaman dulu serem juga sih, maksudnya bayangin kalian kalau tinggal di zaman dulu ya. Sebenarnya kita harus bersyukur sih guys, kita tinggal di zaman sekarang, karena kita sekarang tuh udah bisa mendapatkan bener-bener semua kebaikan. Kayak kita tuh udah enak banget gitu loh. Coba bayangin dulu gitu loh, udah dijajah, makan susah ya kan, terus apa-apa nggak boleh diiniin, dikuasain. Aduh, bayangin ya gak sih. Jadi kita harus bersyukur guys, jangan lupa untuk bersyukur, sumpah. Kayak bener-bener kayak kita tuh zaman sekarang tuh udah enak banget. Ya kali mau hidup di zaman penjajahan. Iya sih, ya ampun parah banget tahu. Salah, harus menunggu 1000 tahun lamanya.
Bisa alat musik seruling gak, Ci? Bisa dong, seruling. Bisa dong, kayak tuh. Aku punya tahu dulu, tapi sekarang udah hilang. Aku dulu punya 3 bahkan. Karena biasanya tuh suka hilang gitu, terus jadi biasa beli lagi, tau gak sih? Terus kayak tiba-tiba waktu udah beli baru nih, baru ketemu. Kalian biasanya suka kayak gitu gak sih? Misalkan hilang barang, terus ya udah akhirnya beli baru karena mau gak mau gitu kan, buat dipakai lagi soalnya. Ketemu yang lama. Ya, biasanya masalah kayak gitu guys. Namanya juga hidup ya. Recorder tuh yang mana sih? Recorder tuh yang mana sih? Guys, angklung aku juga pernah main, tapi nggak punya ya. Yang aku juga lucu tau. Recorder kayak nggak pernah sih, tapi pengen banget tahu. Itu kan harmonika gak sih? Apa sih yang biasanya tuh dari sini yang ditiup itu lucu banget. Ye. Oh, recorder tuh suling ya. Aku pikir yang kecil itu ya harmonika ya. Aku sih suling ya. Aku ingetnya suling, ternyata recorder dan suling tuh sama. Iya, flute benar. Harmonika lucu banget. Emang beli di mana sih harmonika gitu? Kan masih ada. Tapi bukannya lucu banget. Gimana cara mainnya? Jadi penasaran. Jadi ingin bisa main apa? Bisa main karinding. Karinding tuh apa? Aku baru tahu. Apakah itu karinding? Coba kita cek karinding. Oh, lucu banget. Tapi ini kenapa kayak senjata, guys? Oh, ditiup juga kayak harmonika gitu, lucu banget. Aku belum pernah lihat nih, pertama kali lihat. Lucu banget. Alat musik yang harmonika. Boleh. Mantap. Saya suka joke bapak-bapak seperti itu. Jadi bagus. Halo Kak Afril, katanya pengen diwaro. Halo Kak. Gamelan nggak bisa. Aku dulu nggak main. Pengen, lucu banget. Gamelan tuh yang di tuk gitu kan. Sedotan plastik bisa jadi trompet, gimana caranya? Tolong dong, saya mau lihat gimana caranya. Lucu banget. Cilin cintaku, widih, Kak Salma juga cintaku. Bisa, gimana caranya sedotan dijadiin suling, guys? Kreatif banget ya kalian. Oh my god. Biasanya kalau anak-anak ya, waktu masih TK yang dijadiin alat musik, hal yang random itu tuh gak sih, kayak gelas sama sendok, kayak ditung tung gitu gak sih, dibikinin jadi alat musik, lucu banget. Ini bulu kucing aku kemana-mana tau guys, makanya kalian kalau aku suka lihat ke bawah tuh karena kayak bulu kucing aku lagi terbang gitu. Gimana ya, ada tips gak kalian gimana cara biar kucing bulunya nggak maksudnya nggak terlalu rontok gitu loh, karena kucing aku dulu sih enggak ya, tapi kayak sekarang malah jadi rontok banget. Dijual, gimana ceritanya? Saya tidak mau jual kucing saya. Botakin dia stres loh, tidak bisa. Lagi pula dia kan lucunya karena bulu. Gak sih, karena perilaku dia juga lucu. Nggak mau nanti dia stres kalau dibotakin. Kayak anjing aku tuh dulu nggak tahu kenapa, kayaknya sempet kena, nggak tahu ya kenapa, dia tuh pernah kutuan gitu kan. Nah terus akhirnya dibotakin, tapi nggak yang benar-benar botak banget gitu kan, tapi kayak dibotakin karena biasanya kalau anjing kan bulu lebat kan. Terus dia stres gitu setelah kayak dibawa ke salon, terus yang kayak dibotakin
gitu. Dia bener-bener kayak stres banget, kerjanya cuma diem, nggak mau makan gitu. Jadi aku udah nggak pernah botakin anjing aku lagi, dan nggak mau botakin, maksudnya nggak, kita kayaknya nggak gitu, nggak boleh botakin binatang deh. Maksudnya mereka tuh bisa stres karena kalau dipikir-pikir bulu mereka itu senjata mereka gitu loh. Mereka nggak punya apa-apa lagi. Maksudnya kalau dalam penampilan, karena bulu itu kan bukan cuman buat kayak penampilan doang, tapi buat bantu mereka kayak misalkan biar nggak kedinginan gitu-gitu kan. Kalau dikepangkas kan ya mereka bisa jadi gampang kedinginan, terus jadi mungkin nggak pede kan. Kita juga nggak tahu ya, kita tuh harus memikirkan perasaan mereka juga guys. Kecuali emang butuh banget ya, kayak waktu itu aku emang benar butuh banget dibotakin biar kutunya itu biar abis gitu loh, biar kutunya nggak makin banyak gitu loh, biar bisa diobatin. Karena kalau misalkan itu juga susah sih, kalau misalkan anjing atau kucing yang bulunya banyak, itu tuh kita harus bener-bener prihatinin banget dia tuh punya kutu atau enggak. Karena kalau misalkan dia bulunya banyak dan dia ada kutu, itu tuh gampang banget nyebarnya, dan kita tuh nggak tahu, kita nggak kelihatan gitu loh, sampai kayak bener-bener banyak banget baru kelihatan. Ngerti gak sih? Jadi kayak daripada terlambat gitu loh, jadi kayak bener kita harus cek. Nggak bisa tebar pesona, bener. Kalau anjing sama kucing kalau dipangkas bulu terus mereka mau tebar pesona apa coba? Ya kan, kasihan tahu, mereka nggak pede. Mungkin anjing aku dulu kenapa dia bener-bener sampai nggak mau keluar, maksudnya kayak bener-bener nggak mau keluar, dipanggil nggak mau. Biasanya tuh kalau dipanggil selalu cepet datengnya gitu kan, dipanggil nggak mau makan. Mungkin kan dia nggak pede gitu loh. Gak sih? Insecure guys, makanya bukan cuma manusia doang yang insecure, binatang juga. Makanya kita harus memperhatikan perasaan binatang gitu guys. Iya, ada kucing yang gak ada bulu juga, tapi itu emang jenisnya kayak gitu kan, bukan karena dibotakin gitu. Ih, dingin gak sih? Kalian pikir deh kalau misalkan ada tuh kucing yang ada bulu, apa namanya? Aku lupa deh. Aku tapi tahu yang warna pink itu loh. Maksudnya kayak langsung kulitnya gitu. Ih, kalau dipegang pasti kayak dingin gitu gak sih? Lucu banget. Terus kalau misalkan piara landak aja Lin, durian rontok tar. Hah? Emang iya? Emang landak duri bisa rontok? Gimana caranya? By the way, kalian kalau misalkan durian tuh kan, kok jadi durian sih kalau landak? Karena aku ingetnya landak kan kayak kulitnya kayak tajam-tajam gitu kan. Kenapa tiba-tiba jadi kepikiran durian gitu loh, mirip. Kalau misalkan landak ini gak sih, gimana cara peliharanya? Maksudnya kalian gak bisa pegang dong, cuman hanya melihat gitu gak sih? Gimana cara mainnya coba? Kalau main nanti berdarah. Megan pakai sarung tangan. Oh, hah? Kok pakai sarung tangan? Sarung tangannya robek gimana? Gara-gara landak ya. Memangnya pakai tangan Iron Man. Ngomongin soal Iron Man, fun fact juga, aku di Marvel aku paling suka Iron Man dari semuanya. Iron Man keren banget gitu loh. Iya sih, aku paling suka siapa? Iya bener, aku paling suka Iron Man gitu. Aku nonton semua Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, semua aku nonton. Kalian tau gak sih dulu Iron Man itu tuh dia dulu tuh nggak sekecil yang sekarang. Kalau misalkan ada yang belum tahu, dulu tuh dia jadi waktu di Iron Man 1 itu udah lama banget, filmnya tahun berapa kali aku lupa. Jadi tuh dulu dia coba, karena kan maksudnya dia kayak baru nemuin gitu kan, terus dia coba buat maksudnya kayak buat bikin robot si Iron Man-nya itu di dalam tubuh dia coba dari yang bener-bener, jadi itu awal banget dia tuh gede, yang Iron Man gede apa ya, ada tuh kalau misalkan di Iron Man 3 juga ada dia, jadi kan namanya apa sih, nama itu dia, nama asisten dia Palvis apa yang biasa dia suka manggil, aduh aku lupa namanya siapa ya, itulah pokoknya. Nah itu tuh dia punya banyak
Jarvis, iya Jarvis, iya Jarvis, Jadrit itu siapa yang ngomong? Iya Jarvis. Nah itu tuh apa namanya, sebelum dia beneran jadi yang kayak Iron Man yang sekarang, dulu dia tuh jadi Iron Man yang gede banget gitu. Ada tuh di Avengers yang Endgame juga terakhir ada kan yang apa namanya, yang ngebantuin yang waktu semuanya ngumpul, yang keren banget itu scene-nya. Itu tuh ada yang Iron Man yang versi gede. Kenapa aku suka Iron Man ini, padahal nggak ada yang nanya, gue kasih tahu aja gitu loh. Kayak untuk sekedar info, padahal ya tidak perlu gitu, tidak penting. Tapi saya suka Iron Man kan menurut aku dia pinter banget, dia bener-bener sepinter itu gitu loh. Maksudnya dia bukan, ya walaupun kalau dipikir-pikir dia bisa jadi kayak Iron Man, jadi superhero karena bantuan itunya. Maksudnya bukan karena dia hebat. Kalau misalkan Captain America kan dia emang beneran gitu loh. Maksudnya kayak ya bagaimanapun juga dia akan jadi kapten. Kalau misalkan si Iron Man ini, si Robert Downey Jr. ini, dia bener-bener dia yang otaknya gitu loh, dia yang mikir, terus dia tuh pinter banget gitu, parah. Aku tuh suka, makanya dia tuh bener-bener sepinter itu sih. Terus dia lucu, dia paling suka ngejokes, dan aku kenapa salah satu kenapa aku juga suka sama Iron Man, karena karakter dia itu yang paling santai, ya kan? Kalian juga sih kalau pikir-pikir, kalau misalkan Captain America kan dia bener-bener serius banget orangnya, seserius itu, maksudnya di karakternya ya guys. Si Tony Stark tuh kayak dia tuh kalau dia tuh orangnya santai banget ya, kayak yaudahlah, nggak apa-apa gitu, ngerti gak sih? Tapi kayak dia beneran ngakuin dan dia tuh beneran mikir. Tapi kalau misalkan di depan orang, dia tuh bawaannya kayak ya udah santai, bikin orang tuh jadi kayak nggak pressure gitu loh, ngerti gak sih? Buset, udah kayak kenal banget gue sama Iron Man. Itu maksudnya kayak dari yang aku nonton gitu ya. Dia tuh kayak orangnya santai gitu, nggak yang bener-bener serius yang bikin kejadian bikin situasi jadi mencekam gitu. Kalau misalkan Captain America kan kayak kalau dia ngomong tuh sangat berwibawa banget gitu kan, terus serius banget gitu ngomongnya, walaupun sebenarnya ya namanya tapi dia kapten sih ya, kayak dia emang harus kayak gitu loh. Tapi ya kayak gitu, tapi dia jadi jarang ngejokes gitu kan. Ada sih beberapa kali dia ngejokes tapi jarang. Kalau misalkan Tony Stark kok jadinya ngejokes mulu, sama Hulk juga sebenarnya lucu tau. Sama kalau Spider-Man kerjaannya juga ngejokes mulu, tapi kan karena dia masih kecil kan kalau Spider-Man, maksudnya dibanding sama yang lain. Deadpool juga, tapi Deadpool maksudnya dia bukannya kayak tim inti, iya gak sih, di Avengers. Deadpool tuh DC atau Marvel sih guys, aku lupa deh. Aku juga nonton Deadpool. Deadpool tuh dia lawak banget sih, parah. Dia lawak banget, tapi ya gitu. Kalau misalkan Iron Man kan dia kayak bener-bener ini kan, bener-bener sih yang kayak intinya banget gitu. Warner Bros. Dia Warner Bros bahkan. My God, maaf ya Deadpool. X-Men juga keren banget. Itu jadi ngomongin film guys, nggak apa-apa lah ya. Kalian juga relate kan maksudnya. Kalian nonton juga kan. Aku suka tahu superhero. Aku sedih banget sih waktu yang kemarin yang Endgame, terus Tony Stark. Tapi ini semua udah pada nonton kan, jadi ini bukan sebuah spoiler ya guys, karena udah lama banget filmnya by the way. Aku sampai nangis terisak-isak waktu Iron Man meninggal. Itu dia baik banget, dia kayak semuanya hilang seketika dan dia meninggal. Oh my god, aku dapat kastil, terima kasih. Wah, terima kasih. Wow. Terima kasih banyak kak. Om. Banteng Takeshi. Kasih dari Kak Aan, terima kasih banyak Kak Aan. Wow, terima kasih. Cilin suka Batman nggak? Suka Batman.
Ya tapi Batman tuh beda-beda kan, maksudnya kayak karena dia udah banyak banget sih, beda-beda. Iya beda-beda. Kalian nonton gak terakhir? Nah yang terakhir by the way aku nggak nonton, sesedih itu karena waktu nggak sempet waktunya kan, terus waktu sempet kalau misalkan waktunya sempet ya udah habis gitu filmnya, atau nggak ada jamnya gitu yang kayak aku bisa. Cukup sedih sih kalau pikir-pikir, karena kata orang-orang pada bagus banget katanya. Aku nonton itu, malah aku nonton Morbius waktu itu. Morbius itu kalau di rate 6/10 kali ya. Karena sebenarnya kayak gini, kalau Morbius itu sebenarnya bagus, yang main tuh juga keren banget. Yang main itu Jared Leto, kalau kalian nggak tahu dia main jadi Joker yang pertama, bukan Joker yang terakhir ya. Joker yang bukan Joker yang pertama dong, Joker yang kedua. Pokoknya ya dia main jadi Joker juga. Nah kalau Morbius yang Morbius itu dia pokoknya ya dia main juga gitu si Jared Leto kan. Dia tuh actingnya tuh sebagus itu, bagus banget guys. Cuman filmnya itu oke akan saya ungkapkan di sini, sebenarnya bagus, efeknya pun juga bagus banget. Cuman ketebak, itu yang bikin filmnya tuh kayak ngerti gak sih? Tapi itu mungkin karena iya sih, ketebak banget gitu loh. Kayak misalkan nih, kalian nonton belum sih? Tapi itu baru banget sih. Jadi kayak kalau misalnya aku kasih tau sih spoiler buat kalian. Tapi yaudah lah ya, udah lewat juga kan filmnya, maksudnya udah gak ada lagi kan? Atau masih ada sih di bioskop, aku lupa. Nah pokoknya gitu. Nah jadi tuh kayak pokoknya semua hal yang dilakuin tuh kayak udah ketebak. Pasti dia abis ini bakal lakuin nih, pasti abis ini dia bakal lakuin nih, bener gitu loh. Kayak misalkan contoh dari, kalau misalkan ada yang udah nonton ya, jadi tuh di scene terakhir yang dia tuh kalah sama temennya, terus dia kayak udah bener-bener nggak tahu mau ngapain. Terus aku udah mikir nih, ini pasti dia abis ini tiba-tiba pasti dia manggil kelelawar. Oke, aku ceritanya langsung ending gitu, jadi takutnya kalian gak ngerti. Jadi tuh Morbius itu dia superhero yang superhero kelelawar gitu. Ya dia tuh villain hero gitu. Apa namanya, villain hero kan ya, maksudnya dia bukan hero yang kalau misalkan kayak Iron Man, kayak Captain America, Spider-Man gitu kan, mereka kayak yang good hero. Dapet diskon, lucu banget. Terima kasih Kak Aan. Wow. Oke, aku lanjut. Kalau misalkan yang kayak Captain America, Spider-Man gitu-gitu, mereka yang kayak hero, beneran hero gitu kan. Kalau Morbius itu dia emang yang anti-hero. Iya namanya anti-hero, oke. Maaf ya guys. Nah iya, dia tuh anti-hero itu kalau ada yang belum tahu, dia hero, maksudnya kayak dia nyelamatin orang yang dia mau, tapi dengan cara membunuh orang gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kalau hero yang maksudnya kayak hero, good hero yang kayak Captain America kan dia ngebantu orang doang, tapi dia caranya nggak ngebunuh gitu loh. Nah kalau misalkan anti itu dia kayak ngebunuh gitu. Nah habis itu, nah jadi ceritanya itu, ini aku boleh kasih tahu gak sih guys? Nih, coba di komen dulu. Takutnya ada yang mau nonton terus kayak jangan spoiler dong Chili, nanti aku nggak. Iya, hero kelakuan villain gitu. Boleh ya aku cerita ya, yaudah lah ya. Oke, jadi ceritanya itu si Morbius ini, dia itu punya penyakit. Aku lupa penyakitnya namanya apa, atau emang dikasih tahu ya di film. Aku lupa sih dikasih tahu atau enggak. Pokoknya dia tuh punya penyakit yang kayak semacam lumpuh gitu, dan nggak ada cure-nya di dunia ini. Dan dia tuh pinter banget orangnya. Jadi dia bakat kayak udah ngecobain segala cara. Akhirnya dia jadi dokter kan, pokoknya gede karena dia tuh pinter. Nah terus habis itu pokoknya karena dia pintar, terus dia tuh jadi dokter gedenya. Terus dia tuh pokoknya mencari segala cara biar dia tuh bisa sembuh dari penyakit itu. Dan dia tuh bukan dia doang yang punya penyakit itu, dia juga punya teman yang kayak bestinya gitulah. Peter kayak elemen, mungkin lebih pintar bahkan kali. Iya sih, nggak tahu sih. Ya mungkin sama-sama lah, mirip-mirip sama Iron Man, pintarnya mereka berdua pintar banget. Pokoknya dia pintar banget deh, intinya kayak gitu. Nah dia juga punya teman bestinya itu yang penyakitnya sama. Pokoknya karena dia dokter, dia tuh cari segala cara gimana nih biar bisa sembuh dari penyakit itu. Nah akhirnya dia pergi ke suatu tempat kayak ke semacam hutan lah atau apapun itu. Aku nggak tahu, kayak itu hutan sih. Iya kayak di tengah-tengah hutan, kayak di tengah-tengah jurang, nggak tahu di mana.
dia berpikir kayak oh mungkin pakai darah kelelawar bisa sembuh. Nah terus ya udah akhirnya dia kayak ngambil tuh kelelawar vampir. Kalian tau gak sih, jadi kelelawar vampir itu yang kelelawar vampir itu apa ya? Iya yang makan darah gak sih mereka? Jujur gak tahu. Kelelawar vampir iya yang makan darah gak sih? Ya pokoknya gitulah. Apa namanya, akhirnya yaudah dia ambil kelelawar vampir. Terus dia masukin darahnya ke darah dia, kayak dia mau coba gitu loh, apa namanya, tapi uji cobanya itu ke diri dia sendiri gitu loh. Dia minta tolong temannya sama dokter buat suster buat suntik dia gitu, pakai darahnya tuh kelelawar. Terus setelah itu beneran sembuh, tapi jadi kelelawar vampir gitu. Jadi dia jadi kayak monster kelelawar vampir gitu. Nah tapi itu nggak yang tiap saat, jadi ada beberapa saat dimana dia jadi kelelawar vampir tapi tiba-tiba jadi manusia seutuhnya gitu loh. Manusia seutuhnya, iya bener, jadi manusia kayak manusia biasa gitu. Jadi beneran sembuh. Tapi kan bahaya karena dia awal-awal tuh dia nggak bisa kontrol emosi, bukan kontrol emosi, nggak bisa kontrol gimana nih caranya biar dia nggak ngebunuh orang. Karena waktu pertama kali dia disuntik dan dia tiba-tiba jadi monster vampir itu, dia tuh ngebunuh orang, masih kayak ngisep darah orang, ngebunuh orang gitu karena dia punya super power kan. Jadi tuh dia bisa bisa terbang lah, bisa pokoknya jago banget deh gitu, pokoknya hebat banget gitu super powernya. Nah terus tiba-tiba waktu dia jadi manusia lagi, dia shock gitu, dia lihat kayak ternyata gue bunuh banyak orang, ternyata ini gue gitu loh. Dan dia nggak bisa kontrol diri dia. Jujur awalnya sih dia nyesel. Bukan, aku kayak kenal sama Morbius, sama si Morbius ya, kenal gue sama Jared Leto. Aku tahu dia nyesel. Yang nggak tahu dia nyesel atau enggak, tapi dia merasa kayak bersalah. Maksudnya kayak ini tuh ya udah buat gue aja gitu loh. Karena jujur gue aja nggak bisa nggak bisa ngontrol gimana cara biar gue nggak bunuh orang gitu loh. Jadi aku nggak bisa kasih obat ini ke temen gue yang sakit itu ya kan. Nah terus dia terus habis itu udah tuh, nah temennya datang terus temannya bilang terus temannya lihat dong, dia udah bener-bener sembuh, udah bisa jalan, terus kayak tiba-tiba berubah kayak bukan orang sakit gitu, gimana sih, kayak bener-bener kayak orang biasa gitu, bisa lari apa-apalah bahkan gitu kan. Terus habis itu temannya bilang lah itu tuh sembuh. Terus dia bilang kayak gini, pokoknya udah lu nggak boleh pakai obat ini, karena kalau pakai obat ini lu bakal pokoknya nggak bisa deh, lu bakal jadi gue, lu nggak bakal bisa kontrol kayak gimana, karena gue sendiri aja susah buat ngontrol gitu, ngerti gak sih? Pokoknya jangan, intinya itu. Terus habis itu udah abis itu udah kan akhirnya dia bilang ke temannya pokoknya jangan. Nah terus ini aku bener-bener ceritain dari awal sampai akhir guys. Pokoknya kalau yang gimana caranya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa kan guys. Kalau misalkan kalian mau tahu gak sih ceritanya, atau nanti aku spoiler lagi. Gak apa-apa kan guys, aku lanjutnya. Aku takut ada yang mau nonton. Oke guys ya, gak apa-apa ya. Oke. Nah abis itu dia bilang pokoknya sama temannya, udah jangan ikutin gue gitu loh. Maksudnya emang gue sembuh tapi gue gak bisa ngontrol diri gue gitu kan. Nah terus udah tuh, nah tiba-tiba pokoknya karena dia kan udah ngebunuh berapa orang ya, karena dia yang awal banget ya dia nggak bisa ngontrol diri dia itu. Nah terus ketemu tuh kayak sama polisi sama detektif kalau misalkan dia ternyata yang ngebunuh. Nah yaudah akhirnya dia dimasukin ke penjara. Nah kalau di dalam penjara itu dia nggak bisa ngapa-ngapain dong, jadi lab dia itu kebuka buat semua orang gitu. Terus kan namanya juga bestinya tahu gitu loh kalau misalkan baby aku dapet diskon dari Kak Ade. Terima kasih Kak Ade. Oke lanjut guys. Terus habis itu karena dia di dalam penjara, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Terus jadi tuh dia nggak tahu gitu siapa yang bisa datang ke tempat siapa aja yang bisa datang ke labnya, atau enggak orang mau ngambil sampel darah kelelawar buat disuntik ke orang itu pun dia juga bisa-bisa aja gitu loh, karena kayak dia kan nggak di dalam lab itu gitu loh, jadi dia nggak bisa ngontrol. Nah terus tiba-tiba
waktu dia lagi di penjara, bestinya ini datang nyamperin dia. Kan kalau di penjara kan bisa ada visit gitu kan, bisa jenguk gitu. Nah terus habis itu waktu datang, bestinya udah nih selesai kayak ngobrol-ngobrol udah, terus bestinya pulang. Nah waktu bestinya pulang kan mereka ceritanya lumpuh nih, ceritanya mereka itu punya penyakit lumpuh gitu loh. Bestinya kok ininya dia tinggalin tongkatnya di kamarnya si Morbius ini. Ternyata terus dia baru ngeh, oh ternyata temennya ini udah sembuh. Berarti temennya suntikin sendiri. Ngerti gak sih? Temennya itu juga pengen ikut sembuh. Dia gak peduli mau dia bakal bunuh orang atau gimana, yang penting dia sembuh gitu loh. Makanya dia nyuntikin darah kelelawarnya ke dia gitu loh. Terus kayak dia baru nyadar, ternyata temen gue gitu loh yang ngebunuhin orang. Terus udah tuh abis itu ya udah, iya plot twist banget gak sih guys? Terus kayak ya udah ternyata kan temennya. Terus dia terus akhirnya dia namanya juga punya super power ya pokoknya dia tiba-tiba keluar aja dari itu penjara. Iya pokoknya kagak tahu, pokoknya dia hancurin lah tuh kamar atau apa, pokoknya dia marah banget. Terus dia kayak nyari temennya, kayak dia mau marahin temennya. Dia bilang kayak, tuh ngapain gitu loh, jangan, kan gue udah bilang jangan ngikutin gue gitu loh, kenapa lu mau gitu loh. Terus kayak temennya ikut marah. Intinya tuh sama-sama keras kepala. Tapi aku masih kayak kalau kita di penonton, kita ini gak sih kayak apa ya, kalau kita ya di penonton ya yang bener emang si Morbius gitu, lu jangan ikutin karena kayak lu nggak bakal bisa kontrol diri lu gitu kan. Nah, terus udah abis itu dia kayak ketemu sama temennya. Terus temennya tuh kayak sengaja emang bikin dia tuh biar marah gitu loh, biar datengin temennya. Terus kayak dia kayak bilang, kan gue udah bilang jangan gitu. Terus temennya ikut marah, dia bilang gini, ya kan gue mau sembuh, masa lu doang yang boleh sembuh gitu. Intinya itu doang gak salah sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Terus abis itu kalian ngerti gak sih kalau aku cerita kayak gini? Ngerti kan? Takutnya kalian gak ngerti aku udah cerita panjang-panjang. Terus udah pada ini ya, di semangat gitu ya dengernya ya, karena aku cerita semuanya satu film. Nah udah habis itu dia kayak ya udah akhirnya jadi musuhan tuh, soalnya sama-sama bingung, bukan sama-sama bingung, sama-sama marah gitu. Terus ya udah habis itu selesai. Abis itu mereka akhirnya kayak pokoknya berantem terus lah, pokoknya sampai terakhir dia pokoknya berantem terus. Nah akhirnya mau gak mau dia si Morbius ini harus bunuh temennya, karena temennya itu jadi jahat banget gitu loh. Temennya sampai ngebunuh papa asuhnya, yang padahal ngurus mereka dari waktu masih kecil, ngerti gak? Jadi tuh mereka itu waktu masih kecil karena mereka punya penyakit yang apa sih? Punya penyakit yang enggak ini ya, yang ya maksudnya kayak aneh banget gitu ya, nggak bisa disembuhin. Makanya mereka kayak dimasukin semacam asrama atau apa gitu, pokoknya kayak tempat yang kayak khusus buat orang-orang itu gitu loh. Terus kayak mereka jadi punya bapak angkat semacam yang kayak bapak asuhin mereka. Nah terus si temennya ini dia bahkan ngebunuhin tuh bapak itu karena bapak itu ngebelain si Morbius. Kayak dia bilang kayak, ya lu tuh harusnya ngikutin dia gitu loh, lu tuh salah kayak gini, kenapa gitu kan. Terus dia kayak, namanya juga manusia ya, dia kayak marah gitu, kayak kenapa sih semua orang belain dia, nggak ada yang ngebelain gue. Terus dia ngebunuh dong bapaknya, bayangin, gak ada akhlaknya tuh anak, udah diurusin dari zaman dahulu kala ya kan. Kacau. Udah habis itu dah, terus makin marah tuh ya kan si Morbius tuh lihat, aduh bunuh bapak gue. Terus kayak udah akhirnya, terus kayak mereka ya udah berantem. Terus berantem akhirnya, nah ini udah cerita yang aku bilang ketebak banget. Jadi waktu mereka berantem kayak, ini siapa nih yang bakal mati gitu kan. Nah seperti biasa kalau hero-hero itu kan biasanya mereka tuh selalu kalah duluan baru tiba-tiba menang gitu kan. Nah udah si Morbius ini dia kalah duluan nih, pokoknya temennya udah menang gitu kan, udah seneng. Terus waktu itu waktu dia udah kalah, aku tuh udah tahu dia tuh ini pasti abis ini tiba-tiba kelelawar bakal datang, bakal temenin dia gitu. Terus beneran dong guys, beneran
parah itu, apa namanya, emang beneran sesuai sama apa yang aku pikir gitu. Abis ini pasti kelelawar datang, bener. Jadi waktu dia kalah, kelelawar datang banyak banget, terus kayak ngebantuin dia gitu. Akhirnya ya udah dia kayak ngebunuh temannya gitu, terus ya temannya mati, terus sudah selesai gitu guys. Kayak coba bayangin gitu loh. Ya itu sih sebenarnya yang bikin rating filmnya jadi nggak gitu bagus. Maksudnya kayak nggak tinggi banget, masih bagus, oke, cuma masih kayak nggak yang tinggi banget karena ceritanya ketebak. Kalau misalkan kayak Spider-Man kemarin kan, yang Spider-Man terakhir itu kan nggak ketebak kan, tiba-tiba ada ini Spider-Man-nya dulu ya kan, kayak gitu. Itu sih jadi yang kayak sebenarnya kalau misalkan rating filmnya bagus tuh kebanyakan karena kan penonton kan yang kasih reviewnya. Itu kalau misalkan yang nggak ketebak gitu gak sih, aku sih lebih suka yang nggak ketebak ya, karena kalau ketebak itu tuh ini, kalau ketebak ya udah gitu kita juga ngerti ceritanya kayak gimana, kayak abis ini bakal ngapain, jadi itu males gitu loh. Gitu sih. Kalau masalah pemainnya sih bagus-bagus, efeknya juga bagus gitu, storyline-nya aja. Guys, aku nggak kenapa-napa guys, kenapa suruh minum sih? Ini namanya ceritanya storytelling guys, aku kayak ceritain kalian. Karena coba bayangin kalau misalnya aku cerita pelan-pelan kayak orang ngapain ya kayak gitu kan, jadi kayak nggak seru loh, ngerti gak sih? Aku coba untuk menceritakan dengan ekspresi juga guys. Intinya kayak gitu filmnya. Iya, kalau gitu aku nontonnya Batman aja ya, atau Batman bagus, tapi ya begitulah. Oh iya, udah jam 8. Oh, bentar lagi selesai deh. Kita 20 kan, sekarang 27. 20 lewat 10, oke? Okay? 3 menit lagi. Anak Marvel banget, iya dong. Gak sih, sebenernya aku anak apa aja. Aku sih anak Tuhan ya. Aku anak apa aja, yang penting suka aja gitu loh. Emang suka, maksudnya ya mau Batman pun dia bukan Marvel aku juga suka. Superman aku pun juga nonton tahu Superman. Apalagi ya, X-Men kan juga bukan Marvel. X-Men aku suka banget malah. Aduh, aku tuh jadi inget kalau misalkan di Avengers yang Endgame paling seseru itu yang mereka tiba-tiba yang keluar kayak Doctor Strange yang waktu kasih yang kayak apa sih yang bulet-buletnya itu, terus kayak semuanya keluar, kayak itu keren banget ya waktu mereka mau perang. Sekeren tuh, sampai waktu itu kan aku zamannya belum corona ya, belum pandemi kan itu, Avengers waktu yang Endgame ya aku nontonnya di bioskop. Terus sampai yang waktu scene itu tuh bener-bener satu bioskop tuh tepuk tangan guys, seseru itu. Masih kayak karena nggak expect kayak ternyata gitu loh, bener-bener semuanya datang kayak dari semua hero di Marvel, bahkan ada Spider-Man lagi. Spider-Man is back, karena baik banget suka Spider-Man. Tapi Spider-Man emang karakternya ini banget sih, kayak sangat charming. Apa ya, dia tuh kayak lucu, baik, anak-anak banget ya, ngerti gak sih? Iya, Spider-Man. Terus dia tuh kayak kayak baik itu, kayak gemes. Apalagi dia tuh kalau misalkan di Avengers dia tuh deket sama Tony Stark, dia tuh deket sama Iron Man. Kayak dia kayak sedih banget deh. Buset, aku kayak kenal ya sama Spider-Man, kayak kenal. Udah kayak sedih banget gitu. Soalnya dia tuh kayak dia bilang dia paling suka sama Iron Man gitu gak sih, seinget aku. Kayak waktu di Avengers kedua, yang sebelum dia menghilang karena diginiin sama Thanos. Oke, kalau gitu, karena udah 20. Oke, aku akan menyelesaikan
eser ini. Sebelumnya aku akan membacakan podium dulu ya guys. Oke, aku akan membacakan gift dulu. Dari Kak Caca. Terima kasih Kak Caca sama Kak Ando. Yeay, terima kasih untuk giftnya. Sekarang aku akan membacakan podium. Oke, kita seperti biasa dari 15 ke atas. Hari ini 20 aja gak sih? Widih, mantap. Oke, hari ini 20 besar ya. Saya akan membacakan 20 besar. Oke, yang pertama ada di ranking ke-20 ada Kak Happy. Terima kasih Kak Happy, happy terus ya. Yang ke-19 ada Kak Utopia. Terima kasih Kak Utopia. 18 ada Kak Engel. Halo Kak Engel. Terima kasih untuk Kak. Yang ke-17 ada Kak An Yameteh Itai. Terima kasih Kak. Ada Kak Damar Sabdo. Ada Kak CCC. Ini bacanya kayak gini ya. Aku udah ini Kak CCC udah sering di sini. Jadi aku nggak akan baca DTS CCC gak sih bacanya Kak? Coba ketik di komen deh kalau misalkan emang bener baca kayak gitu. Oke, selanjutnya ada Kak Dior. Halo Kak Dior. Ada Kak Dok. Ada Kak Bunglon 48. Namanya kreatif banget. Mantap. Ada Kak Ando. Halo Kak Ando. Ada Kak Alsagia P. Halo Kak Alsagia. Terima kasih. Ada Kak Hafiz. Widih. Ada Kak Fitri PTLC. Widih. Halo Kak Fitri. Wih, aku udah tahu nih, aku udah inget tahu orang-orangnya yang biasa sering di showroom aku. Terima kasih banyak. Ada Kak yang ketujuh ada Kak Safi. Terima kasih Kak Safi. Ada Kak Ade juga. Ada Kak Iqbalas. Ada yang keempat ada Kak Wahyu Ristian. Terima kasih. Yang ketiga ada Lemes Besti. Kenapa Besti? Kok lemes Besti? Tidak boleh ya. Semangat terus. Jangan lemas guys. Yang kedua ada Kak Andriana. Halo Kak Andriana, terima kasih. Dan yang pertama ada Kak An Anugrah 24. Terima kasih banyak Kak An. Ya ampun, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya untuk hari ini ya. Kita akan ketemu di showroom berikutnya. Oke? Sebelumnya aku mau screenshot dulu. 1, 2, 3. Yeay, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 3 kali ya seperti biasa. 1, 2, 3. Yeay, dadah semuanya. Terima kasih ya. Bye bye. See you. See you juga besok yang nonton JKT48 School. Bye bye.